Junita Sari hadir, Bu. Mar Syafi'i hadir, Bu. Suci Adelsa hadir. Ella hadir, Bu. Rohani hadir, Ibu. Yesika Manurung hadir, Bu. Desi Rahmadani hadir. Nurul hadir, Bu. Nesti hadir, Bu. Ria Anjani hadir. Iwan hadir, Bu. Yang ada STNK 650. Yang ada STNK 600 dah. Ada tuh ngirim itunya emailnya. Untuk tes 600. Yang ada STNK 100. Iya. Iya. 100 dicadangin dah. Oke. Aku ya waktu keluar dari kamar kayak ada bayi. Kayak gini. Kayak baru punya bayi. Lu makan kopi yuk. Sofia hadir, Bu. Maaf telat.
Pada pertemuan ini, kita akan menganalisis peran Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator Indonesia. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana peran Bung Karno sebagai tokoh proklamator. Sebelum kita melihat bagaimana peran Bung Karno sebagai tokoh proklamator di Indonesia, adapun sebelum itu, kita lihat dulu bagaimana Soekarno lahir sampai dia dewasa dan memberikan perannya terhadap bangsa Indonesia. Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Lawang Seketeng, yang sekarang bernama Jalan Pahlawan di bagian utara kota Surabaya. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodiharjo adalah seorang guru. Ibunya Idayun Nyomandrai Sarimben, seorang wanita Bali keturunan keluarga Brahmana, kasta tertinggi menurut adat setempat. Sebagai seorang anak pribumi, Soekarno mendapat pendidikan dasarnya di sekolah rakyat atau Ongkoloro. Atas usaha keras Pak Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Europees Lager School di Mojokerto. Tidak berbeda dengan anak-anak lain, Soekarno melewatkan masa kecilnya dengan bermain-main, mandi di kali, berkelahi, memancing ikan dan menonton wayang. Wayang mendapat tempat khusus di hati Soekarno kecil. Bima atau Raden Werkudara, pembela keadilan dan kebenaran, adalah pahlawan dalam dunia kecilnya. Dalam usia 15 tahun, Soekarno masuk ke sekolah lanjutan Belanda 5 tahun, HBS atau Hogere Burger School, sekolah elit pada masanya. HBS merupakan sekolah persiapan untuk menempuh pendidikan universiter. Soekarno merupakan salah seorang dari 20 murid Indonesia di sekolah yang mayoritas pelajarnya adalah bangsa Belanda. Ia tinggal bersama keluarga Cokro Aminoto, sahabat ayahnya. Rumah Cokro Aminoto berjarak sekitar 2 km dari sekolahnya. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Serikat Islam yang beranggota 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di rumah ini, dalam suasana serba kekurangan, Soekarno mengenal dari dekat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional seperti Kiai Haji Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, Semaun, Alimin, Muso, dan lain-lain. Diskriminasi yang dialaminya di sekolah dan diskusi-diskusi yang didengarnya di rumah Pak Cokro menimbulkan kesadaran nasional yang kuat dalam kalbu Soekarno muda. Di luar jam sekolah, dengan setia ia mengikuti Pak Cokro dalam kegiatan propaganda Serikat Islam. Soekarno berkesimpulan bahwa pidato Pak Cokro terlalu datar dalam irama pengucapannya. Dalam organisasi kepemudaan Trikoro Darmo, Soekarno mulai mengembangkan bakatnya sebagai ahli pidato ulung. Ia juga mulai menulis karangan-karangan dengan nama samaran Bima, tokoh pujaannya dalam dunia pewayangan. Tamat dari HBS, Soekarno ingin melanjutkan pendidikannya di Eropa. Ibunya tidak setuju karena faktor keuangan. Bersamaan dengan itu, di Bandung telah dibuka THS, Technische Hogeschool. Soekarno mengikuti pendidikan calon insinyur. Belum 1 tahun menjalani kuliah, Cokro Aminoto yang telah menjadi mertuanya ditangkap akibat kerusuhan di Garut yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa orang pegawai kolonial Belanda. Untuk membiayai keluarga Cokro Aminoto, Soekarno kembali ke Surabaya dan bekerja pada jabatan kereta api. Di sini ia berhubungan secara leluasa dengan kaum buruh kereta api dari seluruh Jawa Timur, terutama pimpinan serikat buruhnya. Masa kuliah di Bandung merupakan pematangan bagi Soekarno untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marhainisme, yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Tadi kita sudah mendengar dan melihat bagaimana video Bung Karno, di mana dia dilahirkan dan bagaimana dia tumbuh sebagai seorang tokoh yang dididik di lingkungan tokoh-tokoh pergerakan. Selanjutnya kita akan melihat
bagaimana peran Bung Karno dari tahun ke tahun. Kemudian kita lihat peran Bung Karno pada tahun 1926. Pada tahun 1926, Soekarno membentuk Klub Kuliah Umum, di mana di sini nantinya akan melahirkan sebuah ide yang dikenal dengan Marxisme. Kelompok kuliah umum ini didirikan juga oleh para intelektual nasionalisme, yang mana klub kuliah umum ini didirikan di Tanah Pasundan, Bandung. Masih sekitar tahun 1926 dan 1927, Soekarno melahirkan sebuah ideologi yang bernama Marxisme, yang mana ideologi ini menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa untuk masa sekarang. Ideologi ini telah berkembang dan dikenal dengan nama Marxisme kekinian. Ideologi ini dikembangkan dari pemikiran Insinyur Soekarno sendiri. Ajaran ini awalnya bermaksud mengangkat kehidupan rakyat atau orang kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cekaman orang-orang kaya dan penguasa. Pada tanggal 4 Juli tahun 1927 didirikanlah Partai Nasional Indonesia, yang mana ini merupakan penjelmaan dari El Jimenez Study Club. Klub kuliah umum ini ternyata mendorong pimpinan-pimpinan di Bandung untuk membentuk suatu partai yang disebut dengan PNI. Adapun klub kuliah umum ini memasukkan unsur-unsur kekuatan ideologi, yaitu nasionalisme, dalam kerangkanya nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. PNI didirikan untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita yang dihidupkan oleh Perhimpunan Indonesia di Nederland. Peran Bung Karno terlihat dalam program kerja yang dilaksanakan oleh Partai Nasional Indonesia ini. Dalam hal bidang politik, program kerjanya yaitu memperkuat persamaan, kebangsaan, dan persatuan Indonesia. Kemudian dalam bidang ekonomi, yaitu berusaha mencapai perekonomian nasional, mendirikan Fond Nasional dan koperasi-koperasi. Di bidang sosial, memajukan pengajaran nasional, kemudian memajukan serikat buruh dan serikat tani. Bagaimana dengan Bapak? Hubungannya dengan saya? Jangan, Bu. Itu punya Riu. Setiap hari aku selalu melihat kau melamun terus melihat foto ini. Mulai sekarang, ini aku yang pegang. Tolong jangan lakukan itu. Bebaskan gadis-gadis itu. Tahan saya. Mereka butuh perempuan. Perempuan. Cenggit! Cak! Ada apa, Neng? Suami Ece tadi ditangkap di Jogja. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Apakah saudara-saudara biarkan? Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berteriaklah! Pada tanggal 20 Oktober tahun 1943, beberapa tokoh Indonesia mendirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi ini menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern,
serta menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Insinyur Soekarno di sini berperan sebagai anggota. Dan ketuanya adalah Mori, Kepala Kantor Pengajaran, Wakil Ketua, Ichiki, serta pada tanggal 1 Juni tahun 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama. Pada kesempatan itulah Insinyur Soekarno mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Adapun rumusan 5 prinsip dasar negara oleh Insinyur Soekarno itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Selanjutnya, kita lihat peran Bung Hatta sebagai tokoh proklamator Indonesia. Pada tahun 1916 sampai 1919, Bung Hatta berperan dalam Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon adalah organisasi yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Pada tahun itu, Bung Hatta berperan sebagai bendahara di Jong Sumatera. Selanjutnya, pada tahun 1920 sampai 1921, Bung Hatta berperan sebagai pengurus dari Jong Sumatera selanjutnya. Pada tahun 1925 sampai 1930, Bung Hatta bersekolah ke Belanda. Dalam sekolah, dia membentuk sebuah perhimpunan yang bernama Perhimpunan Indonesia, dan dia sebagai ketuanya. Pada tahun 1927 sampai 1931 di Berlin, Bung Hatta menjadi delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, dan dia dinobatkan sebagai wakil delegasi Indonesia pada tahun itu. Peran Bung Hatta pada tahun 1934 sampai 1935 yaitu dalam PNI baru. PNI baru ini dilatar belakangi oleh penahanan pimpinan Partai Nasional Indonesia, sehingga beberapa pihak mencoba mencari solusi terhadap masalah yaitu kesimpang siuran dan kekacauan di kalangan nasionalis, yaitu krisis terhadap ideologi. Melihat hal itu, Bung Hatta dan kawan-kawan membentuk studi klub di beberapa tempat antara lain di Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan Palembang. Kemudian mereka mendirikan golongan Merdeka, yang kemudian lebih terkenal sebagai PNI Baru. Selain di PNI Baru, pada tahun 1942 bulan April, Bung Hatta didaulat menjadi kepala kantor penasihat pada pemerintahan bala tentara Jepang. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1943, sama halnya dengan Bung Karno, Bung Hatta juga berperan dalam Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi ini menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern, serta menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Peran Bung Hatta di sini adalah sebagai anggota, sama halnya dengan Bung Karno. Pada tahun 1945, pada bulan Mei, Bung Hatta berperan sebagai anggota dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Ini merupakan badan yang dibentuk oleh pimpinan Jepang yang merupakan janji Perdana Menteri Kaiso. Tindakan ini merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Kaiso tentang kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Tujuannya ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal juga dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Ini merupakan bentukan oleh Jepang untuk kedua kalinya, karena Jepang terdesak karena adanya pergolakan-pergolakan di berbagai tempat, memuncaknya perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPK itu diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Tetapi mereka berkewajiban memperhatikan hal-hal yang pertama, mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia harus menyerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, negara
negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hokkaido. Pada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini, Bung Hatta berperan sebagai wakil ketua. Masih seputar tahun 1945, yaitu dalam hal pembuatan teks proklamasi. Peran Bung Hatta di sini adalah memberikan hasil pikirannya berupa ide-ide tentang proklamasi yang akan disampaikan nanti. Adapun ide-idenya yaitu adalah terdapat pada ayat kedua dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan Bung Karno di sini berperan sebagai menuliskan naskah proklamasi tersebut, dan Bung Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo menyambungkan pikiran-pikiran secara lisan. Pada saat pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Hatta di sini berperan dalam mendampingi Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tahun 1949, Bung Hatta menjadi ketua delegasi Indonesia pada konferensi Meja Bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana.
Kau ini